Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah Alhamdulillah, khair. khair. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Suara saya jelas, sauti wadi. Jelas. Tadi Alhamdulillah. Sedikit lagi, Ustaz. Kurang. Coba. Jelas ya suaranya ya. Ya. Baik, haqiqah ana astahi an akuna ma'akum fi hadhihi al-majmu'ah li'annani tab'an ana a'rif makanati annani turab fa kama huwa ma'lum sawfa yakun amami almiyah wa ana turab wa qaidatul fiqh daiman taqulu idza wujida al-ma batala at-tayammum. Fal'an ana turab fa sawfa yakun amami almiyah fa kaifa atahaddas amama almiyah. Ana atakallam bil lughatil arabiyyah wa bil lughatil indonesia ya ikhwah. Bogotil Indonesia. Indonesia, Ustaz. Oh, bil lughatil isyarah, ha? Baik. Nanti di pertengahan insya Allah nanti saya pakai bahasa Arab karena harus dibiasakan. Kenapa harus pakai bahasa Arab? Nanti saya perkenankan di mukadimah PowerPoint. Oke, supaya kita mengefektifkan waktu ya. naik balik wage masak. Nah, coba mikrofonnya matikan dulu semuanya. Baru nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan. Dan kalau misalnya mau dinyalakan videonya itu lebih bagus. Baik, sebelum saya masuk ke PowerPoint dan ingin menyampaikan beberapa hal yang akan menjadi rutinitas kita ke depan nanti. Saya pengen kenalan dulu ya karena terlalu banyak di grup WhatsApp itu pesannya. Jadi mungkin akan saya absen ya. Mungkin tidak semuanya, nanti yang sudah tidak usah ta'aruf lagi. Nanti yang belum mungkin nanti besok sebelum kita belajar diselingi dengan ta'aruf dulu. Baik, qabla an nabda dirasatana uridu an adhkura asma'akum kama mawjud fi syasyah. Saya akan coba menyebutkan nama-nama antum sebagaimana yang ana lihat di di layar. Nabda minki ya lina Gus mian Gus mantina. Minaina anti ya Ana min Jati Hanak Cicahem. Cicahem Bandung atau Bandung. Sukabumi? Bandung, Cicahem Bandung. Caket Buminang Ustaz Eka. Oh, nam. Fi ayyi sanatin wulidti? Tahun berapa lahir? 1969. 69. Hal darasti al-lughah al-arabiyah min qabl, sudah belajar bahasa Arab sebelumnya? Dulu 28 tahun yang lalu. 28 tahun yang lalu pakai kitab apa? Pakai kitab yang dari Ustaz Aceng tuh. Pernah. Yang itu yang Al-Muyassar? Iya. Iya. Gimana sudah dulu merasakan bahasa Arab mudah atau susah? Susah. Makanya sekarang belajar lagi. Iya. Ya. Min ayna ta'rifina hadza al-i'lan? Dari mana tahu informasi belajar ini?
Tuh dari Ustadz Jaka tuh. Oh, Yang dari dekat Ustaz rumahnya Jaka. dengan Ustadz Jaka. Alhamdulillah ya. Iya. Kakaknya Ustaz Eka. Hanya Ustaz Eka ini. Iya, Alhamdulillah. insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dulu sempat ngisi Jumat di sana 2 kali waktu Oh gitu, tahun lalu ya. alhamdulillah. Hmm. Cuma gak ketemu ya kalau Jumat. Baik, syukron ya Ibu ya. Syukron Iya. ya. Baik, ba'daha akhi Jaka. Fadhal ya. Karena Akhi Jaka aina taskunu ya. Tinggal. Di mana tinggal? Di mana tinggal? Tinggal. Baik, yumkin una anan takil ila ba'dahu akhi Jaka. Nanti saja. Neng Fatimah, Ibu Halo Ibu. Oh, Ustaz. Ibu dari mana Ibu? Aina taskuni? Ana min Bogor, Pak Ustaz. Ante min Bogor. Fi ai sanatin wulidti? Tahun berapa lahirnya? Tahun berapa? 1966. Ya, 1966. Pangsepuhna sih ganang. Hal daras di lughatal arabiyah min qabl, sudah belajar bahasa Arab sebelumnya? Ayeuna. Si Ustadz Firman. Oh, Ibu. Ya memang Ibu ini sudah belajar bahasa Arab sama saya di tempat yang lain. Baik, syukron ya Ibu. Jadi Ibu dari Bogor. Sudah belajar bahasa Arab, ikut di Kota Bandung meskipun rumahnya di Bogor. Baik, ba'daha berikutnya akhi Dede Firman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hal yumkinuka an tadhhar wajhaka ya akh? Bisa bisa dimunculkan bedanya. Alhamdulillah. Minaina anta ya Syekh? Ana min Cimahi, Ustaz. Cimahi. Nah, Cimahinya sebelah mana? Sebelah mana Cimahinya? di Sangkuriang, Cipageran. Oh, itu sesudah Cibabat? Sesudah Cibabat. Sudah Cibabat. Indihiang ya ke sana lagi. Indihiang. Cihanjuang. Cihanjuang. Baik. Mata walita ya tahun berapa lahir? 1988, Ustaz. 1988. Ya. Okay. Hal daras lughatal arabiyyah min qabl, sudah belajar bahasa Arab sebelumnya? Sebelumnya dulu ketika muallimin. Muallimin. Ayya kitabin darasta. Kitab apa dulu belajar? Kitab Al-Muyassar di Ustaz Aceng dulu. Ya, Ustaz Aceng. Tamat sampai jilid berapa tamatnya? Belum tamat, Ustaz. Oh, belum tamat. Sorobnya pakai kitab apa? Dulu Imriti, kemudian Kailani itu katanya apalagi, Ustaz. Dari mana tahu link kajian Nahwu Shorof ini? Link kajian dari beberapa grup dan dari Oh iya. Kemudian Syukran, terima kasih akhi Dede Firman. Baik, ba'dahu akhi, kalau yang saya tahu mungkin lewat dulu saja ya. Ada beberapa orang yang saya tahu, nanti mungkin di waktu-waktu berikutnya insyaallah. Ba'dahu Abu Raffan, akhi Abu Raffan. Ya, Ustaz. Minaina anta ya? Ana min Bandung, Ustaz.
Ya pokoknya. Hal yumkin ka anta tarwazaka likai Apa Ustaz? nandur Masih ila Ustaz. wajhik. Tahun berapa lahir ah? 1995 Ustaz. 1995. 95. Sudah belajar bahasa Arab sebelumnya pernah? Sedang Ustaz. Sudah. Lagi, Ustaz. Kitab apa yang dipakai? Kitab apa? Baru awal sih Ustaz. Sekarang pakai yang Baina Yadaik Ustaz. Oh, Bayana Yadaik. Ya, jilid berapa Bayana Yadaiknya? Baru jilid 1 Ustaz. Jilid 1. Di mana belajarnya? Mungkin di sini ada teman aneh Ustaz. Ya, di mana? Aina tadrusu hadhihi lughah. Di mana belajarnya? Imarat Ustaz, Masya Allah. Di mana Imarat kam fi ai mustawa anta? Tamhidi Ustaz. Tamhidi? Iya. Alhamdulillah. Baik, ba'dahu. Terima kasih ya Abu Rafan. Kemudian Akhi Pujo Antoko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu ya? Askunu fi Pekalongan, Ustaz. Pekalongan. Pekalongan itu Jawa Tengah, Jawa Timur. 6, jauh Ustaz. Jawa Ustaz. Bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Sunda. Nah, ini yang saya cari nih yang di luar Jawa Barat. Bisa bahasa Sunda? Gak bisa. Gak bisa ya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Iya. Tahun berapa lahir? Lahir sana 88. Sana 88, tahun 88. Sebelumnya udah pernah belajar bahasa Arab? Kolilan, Ustaz. Aina daras hadhihi lughah, di mana belajarnya? Hinama fi Jakarta Ma'as Dikoi. Nah, fi ayi mahad. Laisa fi mahad fi musola. Fi musola, Masya Allah. Imbas. Baik, syukran ya. Pak pakai kita. Ayah kita bintarosta hadhihi lughah. Nasi tutat Usta ya mungkin Durusuluh ya mungkin. Durusuluh sampai jilid berapa? Itu ada 4 jilid. Nasi itu. Ya mungkin 2 jilid ya mungkin belum jilid. Habis ya. Alhamdulillah, syukron ya. Terima kasih. Berikutnya Akhi Abdullah Said. Ini nampaknya tidak asing ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifa haluk ya Ustaz? Ana bil khair, alhamdulillah. Aina taskunu al-an ya Syekh? Bogor Ustaz. Di Bogor. Idzan takalamta bil lughati sundawiyah. Tastati'? Ya, alhamdulillah Ustaz. Limada? Anta taskun fi Bogor wa anta lam tastati hadhihi lughah. Ana fi Aceh. Masya Allah, fi Aceh. Aslu fil Aceh. Sabang. Ya, Ustaz. Baik, syukran. Nah, ini yang anak cari biar anak nanti bisa menyesuaikan bahasa. Karena bisa jadi yang di Aceh bisa bahasa Sunda atau sebaliknya yang di Bogor nggak bisa bahasa Sunda. Terima kasih Ustaz. Ustaz kelahiran tahun berapa? 64 Ustaz. 64? Ya Ustaz. Alhamdulillah. Belajar bahasa Arab sebelumnya di mana aja, Ustaz? Belajar bahasa Arab di daerah Cilengsi Ustaz. Cilengsi Bogor sama ya? Daerah Cilengsi Bogor. Pakai kitab apa di sana? Kitab Aceh. Aceh. Al Yasar selesai? Enggak Ustaz. Dulu tuh yang satu jilid yang tipis Ustaz. Oh iya. Itu. Itu suara dari mana ya? Sinyalnya nggak bisa. Akhi Jaka mungkin bisa disesuaikan suara yang itu.
Yang lain suaranya di mute, Ustaz. Tolong Mang Jaka itu host dimatikan aja mikrofonnya yang itu. Nah, mungkin sedang ada hajat, lupa tidak dimatikan. Siap, Ustaz. Nah. Ayo lanti. Jadi, oke. Kok nggak bisa di mute-nya? Udah. Oke, terima kasih ya. Tolong minta kerjasamanya. Nanti kalau mau bertanya silakan. Kalau mau bicara sesuai kebutuhannya silakan. Terima kasih Ustadz Abdullah Said. Baik, hal yumkinuna an naktafi li ta'arud. Kita cukupkan saja untuk ta'arud. Insya Allah nanti yang lainnya besok dan setiap pertemuan insya Allah, karena kita untuk mengefektifkan waktu. Saya akan coba share PowerPoint yang tadi dikirimkan oleh salah satu rekan saya. Nah. Suara siapa itu? Oke, syukran. Saya kasih judul ini semangat mempelajari bahasa Arab, karena pengalaman saya itu berbagi ilmu seputar bahasa Arab itu di antara 60 orang mungkin 50 orang itu berguguran sampai tersisa wabakia khamsatu tullab, hanya tersisa 5 orang. Di antaranya adalah kurangnya semangat dari mereka mempelajari bahasa Arab. Jadi mereka tidak tahu arah dan tujuan belajar bahasa Arab itu untuk apa begitu. Sehingga bahan bakar yang dia miliki itu tidak sama bahan bakarnya seperti bahan bakar para ulama dulu begitu. Jadi bahan bakarnya tidak jelas sehingga nanti arah belajar bahasa Arabnya juga sama tidak jelas begitu. Nah, sekarang akan coba sesingkat mungkin. Kalau misalnya cukup, insya Allah nanti kita akan masuk ke materi ya. Mudah-mudahan cukup. Kalau misalnya tidak cukup, kita nanti lanjutkan besok untuk materi. Sekarang kita fokus mengenai ta'aruf dengan bahasa Arab. Oke. Ini biografi saya bisa dilihat. Saya tidak mengatakan bahwa saya seorang ustadz dan saya tidak pernah sebetulnya merasa bahwa diri saya seorang ustadz. Wa ana lastu bi ustadzin. Saya bukan ustadz. Innama ana thalibul ilm. Saya hanya penuntut ilmu biasa. Jadi kalau misalnya ada kekurangan mungkin dari saya nanti itu sangat ditunggu nanti saran-saran dari ikhwas semua ya, baik dari di sini yang senior maupun yang junior saya, mungkin nanti banyak di sini. Sangat saya nanti kalau misalnya ada hal yang kurang mungkin dari cara saya mengajar atau dari materi yang disampaikan. Ana ismi Firman Nugraha, kemudian wulidtu di Bandung, ama samaniyatin wa tis'in wa tis'imi'ah wa alf lil milad. Saya lahir tahun 1998 di Bandung, fi hadihi al Madinah. Kemudian ini status ya. Kemudian jinsiyah, saya asli orang Indonesia. Kemudian takhasusnya saya di bahasa Arab. Kemudian lebih rincinya saya takhasus itu di tata bahasa, morfologi dan sintaksis. Ya, sintaksis dan morfologi yaitu di nahwu dan sorof.
Ini ketinggalan, tidak sempat terketik. Satu lagi itu khatul Arabi, kaligrafi, tidak dimasukkan sama saya, tidak lupa mungkin. Jadi saya memang fokusnya di bahasa, makanya nanti kalau misalnya ada yang bertanya mengenai bab fikih, saya hanya akan berbicara dari segi bahasa saja. Tidak berbicara lebih detail mengenai qawaid fikhiyah untuk kesimpulan terhadap satu fikih tertentu. Jadi nanti saya mungkin akan bermainnya di sudut dari segi bahasa mungkin. Jadi saya bukan fuqaha ya, bukan hadis ya. Mungkin saya itu muhardis gitu kan. Lebih banyak meneliti hadis itu di hardis. Bukan seperti para asatid mungkin di sini yang spesialis mungkin di hadis atau khususnya di fikih, di tafsir ya. Saya bukan ke sana gitu kan, tapi sebetulnya mempelajari itu semua itu statusnya masih belajar, belum dikatakan faqih layak untuk berbicara di bab itu, bab fikih, hadis ya. Kemudian tafsir, sulfik dan seterusnya. Ini alamat saya tinggal, kalau KTP ini masih di Jalan Babakan Ciparai ya, di Bandung, Jawa Barat ya. Saya tinggal di Bandung Kota. Ini KTP kalau sekarang sudah pindah ke Kabupaten Bandung di Banjaran. Apakah di sini ada yang dari Banjaran? Halo? Dari Kabupaten Bandung? Ada? Anak. Siapa itu yang dari Banjaran? Ya, nanti aja lah. Saya di Banjaran tinggal sekarang. Kalau KTP tempat tinggal belum dirubah. Nah, ini sekilas mengenai as-sirah dzatiyah. Kalau ininya lebih ke biografi ya secara umum. Berikutnya ini nomor telepon tadi, ada juga nanti di WhatsApp. Kemudian ini riwayat pendidikan dari mulai saya menginjak SD, kemudian jenjang SMP, kemudian saya SMK ya, jurusan komputer. Kemudian biografi belajar saya di mahad-mahad seputar ulum syar'iyyah, itu kan bisa dibaca nanti. Kemudian saya juga pernah belajar di Mahad Al-Imarat, waktu itu tes, alhamdulillah langsung masuk mustawa salis semester 3 dan alhamdulillah sekarang sudah selesai. Kemudian saya pernah juga belajar di Mahad Imam Al-Bukhari. Kemudian banyak yang lainnya juga saya belajar, khususnya saya banyak belajar talaki di Syekh Timur Tengah sampai sekarang. Bukan belajar fikih, bukan belajar tafsir, tapi belajar bahasa. Dan banyak sertifikasi saya menghatamkan kitab-kitab dengan para ulama di Timur Tengah, tapi tidak dicantumkan di sini untuk mempersingkat PowerPoint aja begitu. Kemudian alhamdulillah saya dapat beasiswa kuliah jarak jauh di Mesir, program S1, dan sekarang masih terus belajar jurusan bahasa Arab. Itu mungkin secara ringkas tentang saya. Sangat panjang sekali yang ingin disampaikan mengenai biografi saya, tapi takutnya nanti materi intinya tidak tersampaikan. Saya ingin masuk ke tujuan mempelajari bahasa Arab. Oke, pertama kita mempelajari bahasa Arab harus tahu ghayahnya, tujuannya. Nah, tujuannya itu adalah pertama, memahami Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemahaman yang benar. Oke. Di sini kita harus sadar bahwa kita belajar bahasa Arab bukan untuk kepentingan ekonomi. Lebih utamanya ya, meskipun itu boleh. Bukan untuk kepentingan apapun itu, bukan. Tapi kepentingan yang pertama dan yang utama adalah kita bisa memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Kenapa? Karena para ulama
dari sejak dulu sampai sekarang, kalau misalnya mau mengupas ayat-ayat Al-Quran itu selalu bermula dari i'rab, selalu bermula dari lughah. Bahkan kalau misalnya lebih dalam lagi itu bermula dari akar kata yang paling mendasar mengenai tata bahasa. Ketika antum misalnya menemukan dalam dalam Al-Quran misalnya dalam satu ayat misalnya ada wa anzalna minal mu'sirat ma'an dan seterusnya. Surat apa ini, ada yang tahu? Anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Surat apa? Surat? Halo? An-Naba. Surat An-Naba. An-Naba. Bicara aja. Iya, bisa biar tidak ini, biar tidak biar tidak sepi. Dan biasanya kan di mana-mana kalau daring itu belajar paling kompak itu ketika menjawab waalaikumsalam di akhir pertemuan gitu kan. Nah, di sini mu'sirat. Mu'sirat apa diterjemahkan di itu apa di mushaf? Awan ya. Awan ya. Padahal mu'sirat itu bukan awan sebetulnya. Nah, kita bisa mengetahui mu'sirat itu apa artinya itu dalam bahasa Arab yang mendasar, yaitu yang disebut dengan nanti pelajaran memula milih kata, mana kata yang tepat untuk mengungkapkan ekspresi atau mengungkapkan apa yang ada dalam jiwa seseorang. Itu hanya diketahui oleh bahasa Arab. Ain sadra, mu'sirat, ain sadra. Nah, ini mu'sirat ini dari kata ain, sad dan ra. Begitu. Nah, sekarang apa arti ain, sad dan ra? Silahkan, ada yang tahu? Ain sad ra. Asar. Misal syaritu asira bertukol. Nah, begitu. Ain sadra, apa ain sadra? Pemeras. Nah, ain sadra itu artinya memeras. Memeras. Maksudnya apa? Itu kan maksudnya apa? Makanya dalam bahasa Arab jus disebutnya apa? Asir. Karena hasil dari perasan begitu. Saripati dari perasan itu disebut dengan asir. Nah, kemudian kenapa mu'sirat di sini diterjemahkan awan begitu kan? Karena dari ain sadra ini kemudian nanti muncul kalimat mu'sirat. Mu'sirat artinya sesuatu yang memeras. Mu'sirat, sesuatu yang memeras. Nah, sesuatu yang memeras kemudian diterjemahkan apa? Awan, begitu kan? Karena tidak ada kosakata lagi yang pas dalam bahasa Indonesia, terlalu panjang, dan kami telah menurunkan dari sesuatu yang bisa memeras, itu kan? Terlalu panjang, maka udah saja disingkat jadi awan. Padahal mu'sirat itu artinya sesuatu yang memeras. Apa hasil dari perasan tersebut? Yaitu hujan, air hujan. Nah, ini dengan mu'sirat saja. Belum nanti antum ketika berwudu, antum menemukan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fagsilu. Pakai gosala. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu. Masaha. Pakai masaha. Ma farq bainal ghassala wa masaha, begitu kan? Apa perbedaan antara ghassala dan masaha? Ini akan menentukan nanti dalam fikih. Makanya Imam Syafi'i mengatakan penyebab terjadi ikhtilaf. Salah satu penyebab terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Imam Syafi'i bukan menyebutkan para penuntut ilmu, tapi para ulama. Itu suara siapa tuh? Nah, penyebab terjadi ikhtilafnya itu adalah pemahaman bahasa Arab yang dangkal ini.
pemahaman bahasa Arab mereka yang dangkal. Itu standar ulama ya. Itu sekelas para ulama. Oleh Imam Syafi'i disebutkan karena dangkal pemahaman bahasa Arab mereka, apalagi mungkin yang bukan ulama seperti saya begitu. Sangat betul-betul tidak layak kalau misalnya berbicara mengenai fikih begitu. Makanya Imam Syafi'i kan talabtu ulumul lughatil arabiyyah arba'ina sana. Imam Syafi'i mengatakan saya belajar bahasa Arab itu 40 tahun. Begitu. 40 tahun belajar bahasa Arab Imam Syafi'i. Dia belajar ke suku Huzail, dia belajar ke Bani Tamim, dia belajar ke Bani Asad dan seterusnya gitu kan. Dan itulah yang nanti kemudian menjadi syawahid dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik begitu. Nanti ada beberapa kabilah-kabilah suku yang suku-suku itu kemudian dijadikan sebagai sandaran dalam berhujah dalam ilmu nahwu. Nah, di antaranya adalah Quraisy, Tamim, Huzail, Asad dan seterusnya ya. Itu adalah suku-suku Arab yang bisa dijadikan dalil dalam ilmu nahwu. Nah, Imam Syafi'i mempelajari semua nahwu di masing-masing suku. Karena nanti ada yang beranggapan begini, ada laisa, begitu kan, kata-kata laisa yang sering kita dengar. Ada yang mengatakan laisa ini bukan fi'il, tapi laisa isim adalah isim. Begitu ada. Sebab laisa itu di satu suku itu diartikan dia sebagai mausul. Diartikannya sebagai mausul. Nah, Imam Syafi'i belajar semua ikhtilaf para ahli lughah ini. Sampai kemudian 40 tahun dan semua dilalui dengan cara jalan kaki. Imam Syafi'i bukan seperti kita kan daring gitu kan. Kita enak ya belajar dari Imam Syafi'i jalan kaki 40 tahun. Karena Imam Syafi'i yatlubu ulumal lughatil arabiyyah 40 sana. 40 tahun. Supaya apa? Memahami Al-Qur'an dan hadis. Makanya Imam Syafi'i pengkritik para sastra-sastra pada waktu itu. Orang-orang yang syair, jago syairnya, kalau ada Imam Syafi'i, seketika mereka berhenti dalam bersyair. Begitu. Nah, itu mengenai tujuan belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi dengan pemahaman yang benar. Nanti insya Allah kita belajar bersama-sama. Berikutnya yang kedua, itu adalah kritik ucapan dan teks yang bahasa Arab. Nah ini. Saya belajar itu kan kalau misalnya talaki ke Timur Tengah, bayangkan orang Mesir juga kacau bahasa Arabnya. Orang Mesir, orang Maroko sebagian ya yang itu kacau bahasa Arabnya dari segi pengucapan i'rabnya juga banyak yang harus diperbaiki begitu. Saya sering kasih kritik mereka tapi bukan di kelas gitu kan. Di di WhatsApp aja atau misalnya di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain begitu supaya menjaga martabatnya karena dia adalah seorang penuntut ilmu. Jadi kalau mau menasihati antum jangan di depan orang banyak kalau misalnya dia keliru, tapi di tempat yang memang layak untuk diberikan saran atau kritik. Nah begitu ya. Ini kritik ucapan dan teks. Sampai sekarang saya begitu ketika ada teman-teman saya yang S1 ya, dia di di satu kampus, dia pakai tulisan-tulisan yang berbahasa Arab gitu kan, dengan tulisan hasil dia sendiri gitu. Nah ternyata itu banyak sekali kesalahan-kesalahan. Padahal dia belajar bahasa Arab sudah 7 semester, ya, sudah 3 tahun setengah belajar bahasa Arab. Sebelumnya juga pesantren gitu kan, sebelumnya lagi pesantren sanawiyah. Ketika menulis tulisan-tulisan insya, menulis tulisan-tulisan bahasa Arab, mereka susah. Kadang kita mudah membaca, tapi ketika menulis itu susah ketika menyalin. Nah itulah yang dulu saya rasakan, bahkan sampai sekarang juga harus banyak terus dilatih. Jadi ini ya kritik ucapan dan teks. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa mampu berkomunikasi bahasa internasional. Begitu bahasa Arab itu. Sebab bahasa Arab itu sudah menjadi bahasa PBB. Ya, sudah menjadi bahasa PBB. Kurang lebih disahkannya
tahun 1973 bahasa Arab resmi menjadi bahasa PBB. Begitu kan? Dan mulai kemudian disahkan menjadi Hari Bahasa Arab Dunia tahun 2010 tanggal berapa? Coba antum tahu tidak Hari Kebangsaan, Hari Bahasa Arab sedunia itu tahun apa? Tanggal berapa gitu? Tanggal berapa dan bulan apa? Kalau ada yang tahu? Tanggal berapa Hari Bahasa Arab sedunia? 18 Desember. Tanggal berapa? 18 Desember. Bukan 18. Tanggal 19 Desember. Nah, ini adalah Hari Bahasa Arab seluruh dunia. Searching 18 kan? Ini hasil searching. Ya, harusnya 19 ya. Harusnya 19 Mang. Suara saya masih jelas? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Nah ini ya, nanti kita akan banyak praktek di buku itu, nanti memahami Al-Quran, kritik ucapan dan teks, malah nanti akan saya latih di slide berikutnya, materi-materi apa yang akan saya coba berbagi ya di kesempatan kita tiap Sabtu, Ahad, dan Senin ini. Oke, berikutnya. Nah, ini di surat Yusuf ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Itu kan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab supaya kalian ta'qilun, berpikir, merenungkan, berakal, gitu kan? Baik, sekarang pertanyaannya, limada unzilal Qur'an bil lughah al-arabiyyah? Kenapa bahasa Arab diturunkan? Kenapa Al-Qur'an diturunkan menggunakan bahasa Arab begitu? Coba ada yang tahu? Yang lain ya, yang lain silahkan. Kenapa Al-Qur'an diturunkan menggunakan bahasa Arab begitu? Di Arab turunnya, Ustaz. Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab begitu. Turunnya di Arab, Ustaz. Turunnya di Arab. Turunnya di Arab, betul. Terus? Allah, orang Arab. Karena Nabi orang Arab begitu. Terus? Ayah. Untuk mempermudah, Ustaz. Hah? Apa? Ajmalul lianna ajmalul lughah. Karena bahasa ini katanya apa? Karena bahasa paling Oke, selanjutnya Ustaz. No, Ustaz, di mute. Nyuwun Valen. Ustaz, suantana teh kadang. Iya. Mohon maaf tadi di mute. Terus apalagi alasannya? Kenapa bahasa Al-Quran menggunakan bahasa Arab? Pembendaharaannya kaya, Ustaz. Itu salah satunya, pembendaharaan katanya kaya. Terus apalagi? Karena hanya bahasa Arab yang bisa mempersatukan seluruh umat manusia. Karena bahasa Arab yang bisa mempersatukan seluruh umat manusia. Terus apalagi? Cari sebanyak-banyaknya. Mudah dipahami. Mudah dipahami, serius nih, mudah dipahami. Nggak bebenjokin. Serius, Bom? Nggak bebenjokin. Supaya kita lebih lebih memahami tujuannya apa. Nah, ini saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir. Apa alasan Al-Qur'an berbahasa Arab? Coba. Yufassiruha wa yubayyinuha. Itu kan Imam Ibnu Katsir kemudian mentafsirkan ayat ini sekaligus menjelaskannya. Ayat apa?
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi semuanya jangan lihat, oh ini belajar bahasa Arab ternyata susah ya, lihat aja Arab Gunul. Jangan kayak gitu, nanti juga kita kalau di buku ada harokatnya. Tenang aja, jangan wah kayak mukadimahnya saja sudah kayak gini begitu kan. Apalagi nanti ketika belajarnya jangan kayak gitu. Insyaallah nanti mudah. Kalau dipikirkan sejak awal kayak gitu nanti susah. Pasti susah. Oke. Jadi apa komentar Imam Ibnu Katsir? Dia ahli tafsir ya, madhabnya Syafi'i. Ketika mencoba menjelaskan kenapa Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab. Wadzalika. Hal itu li'anna lughatal Arab afsahul lughati. Nah, yang demikian itu karena memang bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih di antara bahasa yang lain. Saya menerjemahkannya begitu karena lugat di sini jamak. Kenapa Al-Qur'an berbahasa Arab? Nah, ini yang pertama. Karena bahasa Arab merupakan bahasa yang paling fasih. Wa abyanuha, dan bahasa yang paling jelas. Wa awsa'uha, bahasa yang paling luas. Luas akan kosakatanya. Nanti kita coba bandingkan dengan bahasa yang lain. Wa aktsaruha ta'diban li ma'anil lati taqumu bin nufus. Dan yang paling banyak itu kan kosakatanya yang makna-maknanya itu bisa sampai mengungkapkan isi hati. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya di sini tadi siapa ada Akhi Jaka ingin mengucapkan sesuatu yang ada dalam hatinya tapi susah untuk dikatakan dalam bahasa Sunda atau bahasa Indonesia karena susah. Hanya bisa dirasakan saja dalam hati. Tidak tahu kosakatanya apa. Pernah merasakan seperti itu Akhi Jaka? Ya tenawan, ini tuh apa ya? Ingin mengungkapkan, mengekspresikan tapi tidak tahu kosakatanya apa. Pernah? Pernah, Ustaz. Pernah karena kelihatan dari wajahnya ya itu seperti yang pernah merasakan. Nah kalau bahasa Arab ada, bahasa Arab bisa. Bahasa Arab itu ada kosakata yang bisa diungkapkan yang ada dalam hati kita. Bahasa Arabnya ada. Begitu. Falihada, oleh karena itu unzila asyraful kutub. Itu kan diturunkanlah kitab-kitab yang paling mulia ini bi asyrafil lughat, dengan bahasa yang paling mulia. Ya, ini yang berapa? Ini yang keempat ya. Kosakatanya banyak. Kemudian kitab ini diturunkan gitu kan. Kitab yang paling mulia ini diturunkan dengan bahasa yang paling mulia. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab. Ala asyrafir rusul, kepada rasul yang paling mulia diturunkannya. Siapa? Nabi Muhammad. Bisifarati asyrafil malaikah, dengan pelantara malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Wa kana dzalik fi asyrafi biqa'il ard, dan kemudian Al-Qur'an ini turun di tempat yang paling mulia, yaitu di kota Mekah. Wabtada'a, Mekah dan Madinah. Ya, di Mekah ya, turunnya di Mekah. Awalnya. Wabtada'a inzaluhu fi asyrafis syuhuris sunnah. Dan kemudian Al-Qur'an ini mulai diturunkan di bulan yang paling mulia, yaitu bulan sunnah. Wa huwa Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Wa kamula min kullil wujuh, dan Al-Qur'an itu sempurna dari segala aspek, dari segala arah, dari segala lini, dari segala sudut pandang Al-Qur'an itu. Nah, inilah yang kemudian menjadikan Al-Qur'an berbahasa Arab. Ya, kalau dalam hadis-hadis nanti disebutkan asar-asar karena memang penyebab utamanya Nabi orang Arab. Memang sudah pasti itu, Nabi orang Arab. Nah, kemudian pertanyaan dari saya, berapa jumlah kosakata bahasa Arab? Begitu kan? Kita ingin membuktikan wa awsauha wa aksaruha ta'diban lil mani dan seterusnya. Oke, kita lihat bahasa Inggris. Berapa kosakata bahasa Inggris?
Ada yang tahu? Kosakata bahasa Inggris. Halo. Bentar, Ustaz. Silakan searching dulu. Ada 600 kosakata, betul. Bahasa Inggris ada 600 kosakata. Bahasa Arab, ini bahasa internasional ya, bahasa Inggris. Bahkan sekarang bahasa internasional, yang pertama itu Mandarin, yang kedua Spanyol, yang ketiga Inggris, yang keempat India, bahasa Arab yang kelima. Tetapi bahasa Arab meskipun posisinya yang kelima, kosakata bahasa Arab sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama besar bahasa Arab dalam kitab Mufassal Tarikh Adab ya, itu jumlahnya ada 12.300.000 kosakata. Coba itu perbandingannya sangat betul jauh. Bahasa Inggris 600.000 kosakata. Bahasa Arab 12.300 sekian kosakata. 300.000 sekian kosakata. Dan 12.300.000 kosakata ini dibagi lagi 90% dari kosakata 12.300 sekian ini berbicara mengenai kata benda yang tidak disertai dengan waktu. Yaitu namanya apa? Isim. Nanti kita belajar isim, insya Allah di buku. Jadi 90% kosakata bahasa Arab adalah isim. Ya. Dan 9,9999% itu adalah fi'il, kata kerja. Kemudian yang sisanya 0,1111% itu adalah huruf. Yang jumlahnya dalam bahasa Arab, semua huruf bahasa Arab itu totalnya ada 80 huruf. Samanuna harfan. Totalnya ada 80. Jadi huruf ma'ani, huruf yang memiliki arti dalam bahasa Arab semuanya ada 80, tidak akan dari 80 ini. Dari mana saya tahu 80 ini? Dari orang kafir. Ya, serius. Dari orang kafir namanya Dr. Antoine Dahdah. Dia adalah seorang panglima perang ya di Lebanon. Kalau kita sekarang Menteri Pertahanan ya, Bapak Prabowo. Nah itu panglima perang Lebanon, Menteri Pertahanannya adalah Dr. Antoine Dahdah. Dia menghabiskan waktu untuk sekolah menembak dan sekolah strategi peperangan militer Barat di Amerika. Kemudian dia juga kembali lagi ke Lebanon untuk untuk melatih perang, dan para murid-muridnya ya, murid-murid TNI-nya kalau kita sekarang itu semua wajib belajar bahasa Arab. Makanya beliau kemudian menulis berbagai buku. Salah satu yang saya punya itu adalah Mu'jam Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah. Ini karangan orang, makanya di buku ini dia biasanya begini, setiap buku yang berbicara mengenai apapun itu nuansa-nuansa Islam, pasti di awalnya ada kata Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillah dan seterusnya. Bisa tahmid ya, bisa innalhamdalillah, bisa alhamdulillah, bisa nahmaduhu dan seterusnya. Yang jelas ada bismillah dan ada tahmid. Nah di buku ini tidak ada. Di awalnya bayangkan dokter ini berbicara di awalnya sudah ngajak kita begini kata-katanya. Sudah selayaknya Anda belajar bahasa Arab, begitu katanya. Belum apa-apa sudah dengan intonasi yang begitu menyeramkan. Sudah selayaknya Anda belajar bahasa Arab. Dan ketika Anda membuka kitab ini, Anda sudah seharusnya fokus untuk mempelajari bahasa Arab. Sebab bahasa Arab itu kuat akan kosakata, kuat akan grammar. Dan semua contoh-contoh dalam ayat ini, semua contoh ngambilnya dari Al-Quran dan hadis. Semua 30 juz dalam Al-Quran itu dibahas semua tata bahasanya oleh Dr. Antoine Dahdah ini. Orang kafir nih, sampai kemudian menghabiskan waktu untuk menulis buku-buku seputar nahwu dan sorof itu. Bahkan bukan hanya nama sorof, ya, semua balago juga dia nulis, begitu. Nah ini orang kafir, kalau orang kafir berkontribusi sampai seperti ini,
Apalagi kita yang muslim harus lebih dari mereka begitu. Dan Dr. Anto Indahda ini tidak ada satupun ayat yang diselewengkan oleh dia, karena susah menyelewengkan bahasa Arab ini. Nanti antum akan merasakan bahasa Al-Quran tidak mudah berubah-ubah. Fokus bahasa Arab itu tihangnya berdiri kuat karena ada ilmu balaghahnya. Begitu, yang tidak ada dalam ilmu-ilmu atau kitab-kitab suci yang lain. Ada aturan tata bahasa yang kuat, yaitu ilmu balaghah dalam Al-Quran. Oke, inilah hikmah kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Itu tadi poin-poinnya. Insyaallah nanti ada rekamannya ya oleh Akhija, kan nanti direkam dan nanti bisa dilihat siaran ulangnya, termasuk nanti yang belum sempat bisa bertemu nanti insyaallah. Begitu juga dengan para ulama ya, para sahabat, perhatiannya terhadap bahasa Arab. Ini nih Umar bin Khattab sebab dia mengucapkan seperti ini. Sebab mengucapkan seperti ini begini. Umar bin Khattab sedang lewat ke ke orang-orang yang sedang memanah, begitu. Ini anggap saja orang-orang yang sedang memanah. Kemudian ini target panahannya ke sini. Mereka itu memanah tidak ke arah yang pas, tapi mereka memanah itu malah ke arah yang lain. Mungkin ke sini gitu kan, kemana dan seterusnya. Nah, Umar bin Khattab melihat kejadian tersebut. Mereka salah dalam memanah, begitu kan? Padahal memanah itu merupakan salah satu olahraga yang disunahkan, begitu kan? Saya tidak membahas bencana fikih gitu kan? Tapi mereka yang sedang memanah ini berargumentasi dia sedang melakukan ibadah sunnah. Oke. Umar bin Khattab lihat nih mereka yang salah dalam memanah. Kata Umar bin Khattab sambil misalnya marah gitu kan? Umar bin Khattab dengan intonasi yang marah, Umar bin Khattab mengatakan gitu kan, kenapa kalian memanah sampai keliru seperti ini begitu? Tidakkah kalian melihat para orang-orang dulu ketika berperang di zaman Nabi SAW, mereka jago-jago memanah, salah satu panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa kalian salah memanah kayak gini gitu kan? Kata Umar bin Khattab. Apa yang mereka katakan? Ini coba yang membuat Umar bin Khattab marah. Kata mereka, inna qaumun muta'allimin. Begitu. Mereka mengatakan inna qaumun muta'allimin. Kalau bahasa Indonesianya, Umar bin Khattab, sesungguhnya kami ini adalah kaum yang masih belajar, begitu. Ternyata Umar bin Khattab semakin marah kepada mereka. Dan Umar bin Khattab disebutkan marahnya itu lebih dari marah yang pertama. Kata Umar bin Khattab, kalian jangan mengatakan inna qaumun muta'allimin, tapi katakanlah inna qaumun muta'allimun, marfu bil waw. Ternyata kesalahan huruf ya yang seharusnya huruf waw itu membuat Umar bin Khattab lebih marah daripada kesalahan sunnah dalam memanah. Nah, begitu. Makanya turunlah kata-kata yang sangat fenomenal gitu kan. Ta'allamul arabiyata fa innaha tusbitul aqla wa tuzidu fil muru'ah. Pelajarilah bahasa Arab sebab bahasa Arab itu mampu menguatkan akal dan menambah kewibawaan. Ta'allamul arabiyata, pelajarilah bahasa Arab sebab bahasa Arab itu min dinikum, merupakan bagian dari agama. Nah, ini adalah kisah di balik Umar bin Khattab mengatakan seperti ini. Kemudian dan seterusnya. Ini adalah semua anjuran dari Umar bin Khattab ya tentang pentingnya mempelajari bahasa Arab. Umar bin Khattab marah kepada orang yang salah dalam berbicara bahasa Arab daripada salah dalam memanah. Sampai kemudian dulu di zaman Umar bin Khattab ada orang yang salah dalam azan. Bayangkan azan juga salah. Koreksi lagi oleh Umar bin Khattab itu kan. Salah kemudian membaca ayat surat At-Taubah dikoreksi lagi oleh Umar bin Khattab. Sampai kemudian penyebab terjadi perpecahan bahasa mereka itu karena mereka itu berdagang
dari Madinah, ada yang lari ke Syam, ada yang lari ke negara apa, ada yang lari ke Irak, ke Persia, ada yang lari lagi ke Romawi, ada gitu kan untuk berdagang. Begitu semua balik lagi ke Madinah, maka bahasa mereka bercampur. Nah, oleh sebab bercampurnya itulah Umar bin Khattab mengatakan tutur kata seperti ini, bahwa bahasa Arab itu bukan bahasa orang Arab, tapi bahasa Arab itu adalah bahasa agama kita sendiri. Nah, ini mungkin nanti berikutnya akan kita bahas ya. Umar bin Khattab memarahi Abu Musa al-Asy'ari terhadap surat yang diterima oleh Umar bin Khattab. Oke, ini ya. Nah, ini yang berikutnya. Suaranya kedengaran jelas dari yang lainnya? Jelas. Nah, ini adalah keterampilan dalam bahasa Arab. Mohon maaf, kebanyakan kita atau mungkin orang lain ya mempelajari bahasa Arab itu pasif. Nah, di sini pasif. Maksud apa namanya? Pasif ini dan kebanyakan pasif, tidak aktif gitu. Padahal apa namanya? Semua indera ini yang disebut dengan, kalau dalam neurolinguistic programming disebut dengan FACOG ya. Visual, auditorial, kinestik, dan seterusnya. Ini semua harus dilatih dalam berbahasa itu. Nah, kita baru sampai level yang pasif, yaitu hanya menyimak saja, kemudian membaca. Begitu disuruh untuk berbicara, itu susahnya minta ampun. Begitu disuruh untuk menulis, menyalin apa yang dibacakan oleh syekh, dibacakan oleh guru, ya, kemudian apa namanya, mendengar kemudian disuruh disalin lagi. Mereka tidak bisa menguasainya. Sebab kenapa? Mereka belajar bahasa Arabnya itu cuman pasif, tidak aktif. Nah, di kita ya, dalam keterbatasan belajar daring ini, kita akan mempelajari semuanya. Pasif, aktif, semua kita akan pelajari itu. Termasuk di sini menyimak. Nanti kita akan tonton bagaimana syekh-syekh dari Timur Tengah ngajar bahasa itu kayak gimana, atau misalnya kalau tidak sempat saya full nanti pakai bahasa Arab ngajar, nanti antum dengerin dulu aja gitu. Kemudian nanti akan dilatih di buku ini berbicara antum, kemudian membaca apalagi itu, dan kemudian yang paling dianggap susah nanti latihan menulis, dan semua nulisnya tidak boleh pakai harokat. Oke, semua nulis tidak boleh pakai harokat. Nanti misalnya di sini ada tugas, misalnya mengumpulkan tugas, di tugas tersebut tidak boleh pakai harokat, tidak boleh pakai harokat. Tapi ketika nanti antum presentasi, karena nanti semuanya harus presentasi ya, akan kebagian nanti semuanya. Biar kita belajar bahasa Arabnya tidak pasif, tapi aktif. Nah, ketika nanti antum mempresentasikan jawaban antum, itu kan antum harus baca sesuai yang antum tulis. Gitu kan, yang tidak ada harokatnya. Dengan metode seperti inilah dari belajar bahasa Arab, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis akan kita pahami tentu dengan banyak latihan. Begitu ya. Terakhir ini slide-nya. Nah, ini adalah ilmu-ilmu bahasa Arab yang saya kumpulkan di kitab ini apa? Jami'ud Durus ya. Jami'ud Durus itu kitab bahasa Arab yang komprehensif, namanya saja Jami, mengumpulkan bahasa Arab, itu kan ilmu-ilmu bahasa Arab. Nah, yang dipelajari di jurusan kuliah jurusan sastra Arab, semua ini dipelajari. Pertama itu ada ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu rasm, ilmu ma'ani, ilmu balaghah, ilmu badi. Nah, semua ma'ani, bayan, dan badi itu terkumpul dalam ilmu balaghah namanya. Ya. Kemudian ada ilmu arud, ilmu qawafi, qardu syi'ri. Nah, ini dipelajari di ilmu syair ya. Ilmu syair. Jadi antum jangan dulu belajar arud ya, qawafi. Antum jangan dulu belajar ma'ani, bayan, badi kalau misalnya tata bahasa yang paling dasar yaitu nahwu dan sorof yang akan kita pelajari ini masih lemah. Itu kan harus kuat dulu nahwu dan sorof, baru nanti menginjak ke ilmu ma'ani, bayan, dan badi yang terkumpul dalam
bahasa ilmu balaghah. Setelah ilmu balaghah, kemudian baru masuk ke arud, ke qawafi dan qardu sya'ri. Ini ilmu untuk membaca dan membuat syair. Karena begini, kebanyakan orang-orang yang membaca kitab, ketika saya perhatikan mereka ketika menemukan syair-syair begitu, itu mereka membacanya dilewat begitu syair-syair ini, karena memang susah bahasanya begitu. Mungkin antum merasakan ketika menemukan syair-syair Arab itu kan susah untuk membacanya. Kenapa? Karena tidak mempelajari ilmu arud, ilmu qawafi, qardu sya'ri. Ya. Nah, kalau misalnya mempelajari ini, insya Allah, apakah kan banyak di tafsir Ibnu Katsir begitu kan, syair-syair itu kan sebagai syawahid dari penjelasan makna dari Ibnu Katsir itu menyertakan syair-syair gitu kan. Kadang Ibnu Katsir menerjemahkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an gitu kan, Al-Qur'an dengan hadis dan seterusnya, sampai kemudian nanti Imam Ibnu Katsir bisa menyantumkan syair-syair, dan syair-syair itu hanya bisa dibaca dengan ilmu ini, bukan dengan ilmu nahwu dan sorof. Begitu. Nanti saya akan terangkan ya sedikit-sedikit ilmu ini kalau misalnya kita ilmu nahwu dan sorofnya sudah agak terus berjalan, insya Allah nanti di pertengahan, termasuk nanti balaghah, hanya sebatas pengenalan aja gitu. Kemudian insya ini sama nanti dengan rosam ya, ada kaitannya. Khitabah, cara menulis, sama juga nanti dengan rosam. Tarikhul adab ini nanti kaitannya dengan 3 ilmu ini, arud, qawafi dan qardu sya'ri. Kemudian matan lughah nanti masuknya ini ke ilmu balaghah, masuk juga. Nah, inilah cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Itu kan semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, salah satu asyara ilman, ada 13 ilmu atau fan dalam bahasa Arab. Apakah semuanya penting? Penting, semuanya sangat penting. Begitu apalagi kalau misalnya antum ingin betul-betul menguasai tafsir Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ini semuanya harus dipelajari. 13 ilmu. Tapi di antara 13 ilmu ada 2 ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sorof. Ilmu nahwu berbicara mengenai sintaksis ya, itu berbicara mengenai objek gitu kan, pelaku gitu kan, keterangan dan seterusnya. Kalau ilmu sorof ini lebih kepada morfologi, ilmu membentuk kata. Jadi satu kata sampai kemudian lahir beberapa kata. Sampai saya menghitung dari ilmu sorof, satu kata, nah ini satu kata, itu bisa nanti bisa lahir nanti jadi 2000, saya pernah hitung 2222 kata dari satu kata. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia makan, itu kan sedang memakan, akan memakan, kamu makan, mereka makan, semua dikumpulkan itu saya pernah menghitung sendiri sampai 2220-an sekian. Ini ilmu sorof. Bagaimana bisa menguasai turunan-turunan kata seperti ini? Nanti kita belajar hari Sabtu bagaimana perubahan-perubahan kata di ilmu sorof. Yang jelas 2 dasar ilmu ini adalah 2 pengantar untuk kita memahami Al-Quran dan hadis, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sorof. Baik, ilahuna haling dakum soal, ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya buka termin tanya jawab. Kalau tidak nanti saya lanjut ke buku ya, tidak akan dulu belajar, mungkin besok kita belajar. Kenapa saya panjang menerangkan mengenai pengantar bahasa Arab? Supaya kita termotivasi. Mudah-mudahan setiap langkah kita karena tujuannya untuk memahami kitabullah dan sunnah Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, setidaknya itu menjadi bahan bakar kita untuk semangat terus mempelajari bahasa Arab. Oke, ada yang mau ditanyakan silahkan. Boleh Ustadz izin bertanya. Nah, Akhi Hilmi Muhammad Fauji silahkan. Ya, mengenai bahasa Arab Ustadz berkaitan dengan Al-Quran. Saya pernah mendengar Al-Quran itu bahasa Arabnya itu berbeda daripada bahasa Arab yang biasa. Sebentar ulangi, saya copot dulu headsetnya. Ulangi lagi, Akhi. Mengenai bahasa Arab kaitannya dengan Al-Quran, saya pernah dengar
bahasa Al-Quran itu berbeda dengan bahasa Arab yang biasa gitu, Ustaz. Perbedaannya seperti apa sih sebetulnya? Ya, terima kasih ya. Ada lagi? Ada lagi Akhi Hilmi? Cukup satu? Cukup satu saja, Ustaz. Biar Nah, yang lain jadi, bisa bertanya juga. syukran. Jadi bahasa Arab yang menyebutkan bahwa bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab biasa itu berbeda, sangat betul-betul berbeda. Sangat betul-betul berbeda. Begini, kalau kita belajar ilmu nahwu dan shorof, ya, ilmu nahwu dan shorof, jangan merasa menyerah dulu ya. Awas, jangan merasa menyerah dulu. Kalau kita menguasai betul-betul nahwu dan shorof, itu hanya 20% alat untuk memahami bahasa Al-Quran, begitu. Kita tamat misalnya nanti sampai jilid 3 ini belajar nahwu dan shorof gitu kan. Ketika tamat itu kan kemudian kita paham nahwu dan shorof, itu modal dasarnya cuma 20%. Karena yang dipelajari dalam Al-Quran bahasanya bukan bahasa nahwu dan shorof. Ya, tapi bahasa balaghah. Itu yang tadi, bahasa balaghah yaitu bahasa ma'ani, bayan dan badi'ah. Gitu. Sehingga ketika Al-Quran turun gitu kan kepada orang Arab, itu kan pada waktu itu Nabi Muhammad kemudian menyampaikan risalah-risalah Al-Quran termasuk dibawakan oleh para sahabatnya. Itu kan Al-Walid bin Mughirah pada waktu itu penyair hebat di kalangan Arab pada waktu itu. Jadi begini, Al-Walid bin Mughirah itu semua syair-syair Quraisy dan semua syair-syair suku Arab beliau tahu. Beliau tahu. Dan dia memang pakar syair ya. Itu orang Arab yang paling fasih yang tersisa pada waktu itu memang diantaranya adalah Al-Walid bin Mughirah. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW, beliau kemudian menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat sampai kepada telinga Al-Mughirah bin Syu'bah Al-Walid bin Mughirah. Maka kemudian beliau berpikir, karena dia orang cerdas, orang sastra beliau cerdas. Loh, kok ini aneh ya, bahasa yang disampaikan oleh Muhammad, kalau kita pakainya Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kalau dia Muhammad bilangnya, bahasa yang disampaikan oleh Muhammad ini betul-betul bahasa yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Itu Akhi Hilmi, kata Al-Walid ya. Jadi orang Arab sendiri pun ya itu baru mengenal gaya-gaya bahasa Al-Quran itu baru terdengar indahnya oleh Al-Walid bin Mughirah. Ini ada apa nih gitu kan? Kemudian Al-Walid bin Mughirah sempat dia sendiri gitu mau masuk Islam. Dia mau masuk Islam karena memang mendengar lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran direnungi secara sastra. Wah, ini hebat sekali gitu kan? Ini bukan buatan manusia nih, karena nggak mungkin Al-Quran misalnya kata-katanya Sayyidina ini dibuat oleh manusia. Wa innahu fakkara wa qaddar gitu kan, Al-Qur'an menyebutkannya. Dia kemudian berpikir ketika mau masuk Islam dia berpikir. Nah, datanglah tokoh-tokoh Quraisy begitu kan? Datanglah tokoh-tokoh Quraisy karena khawatir nanti kalau Al-Walid bin Mughirah ini masuk Islam, wah ini bahaya nanti. Pecah nanti suara-suara kafir Quraisy itu. Maka kemudian mereka membujuk supaya Al-Walid ini tidak masuk Islam. Maka katanya Al-Walid berpikir bagaimana nih? Maka dia berpikir sudah sajalah Muhammad itu dijadikan kita tuduh saja sebagai penyihir begitu kan? Muhammad adalah seorang penyihir bukan seorang nabi gitu kan? Dalam riwayat lain disebutkan Muhammad bukan seorang nabi tapi seorang dukun katanya. Jadi sampai kemudian orang-orang Arab pun tidak memahami bahasa Al-Quran gitu kan, karena memang mereka tidak berbicara dengan bahasa yang seperti itu. Susunannya bukan kosakatanya ya, tapi susunannya kok aneh begitu gitu kan. Karena begini, nanti dalam ilmu nahwu contoh misalnya begini, anta fa'alta gitu kan, anta fa'alta, kamu mengerjakan. Ada nanti begini, fa'alta dulu diawalkan, baru anta begitu.
Muhammad yaqra al-Quran. Muhammad membaca Al-Quran. Ada begini nanti susunannya. Yaqra Muhammad Al-Quran. Begitu. Itu dipelajari dalam ilmu nahwu, dalam ilmu keseharian bahasa Arab kayak gitu aja. Nah, ketika sudah masuk ke ilmu balaghah itu dipelajari. Ada takdim begitu kan? Ada takhir, gitu kan? Ada nanti istilah mahdzub, kata-kata yang dibuang gitu kan? Itu dipelajarinya di ilmu balaghah. Ada tibaq gitu kan? Ada qasr begitu kan? Nah, semua itu adalah perangkat untuk memahami Al-Quran. Orang Arab pun sendiri ya, kalau misalnya tidak memahami bahasa Al-Quran secara sastra itu susah, gitu kan? Apalagi kita yang bukan memang memang bukan orang Arab, apalagi kita harus belajar. Tapi saya tidak sampaikan itu di awal karena biar kita fokus dulu terhadap ilmu nahwu dan sorab. Jadi kalau tadi disebutkan katanya beda, memang beda begitu. Tata bahasa Al-Quran tidak cukup dipahami dengan ilmu nahwu dan sorab. Kalau kita menguasai itu cuma 20%. Berikutnya ada peran ilmu balaghah 80%-nya. Sebab kalau antum lihat hadis-hadis Nabi SAW, 85% pakai balaghah hadis Nabi. Ketika Nabi menasihati seseorang begitu kan, ketika Nabi SAW menasihati orang yang sedang salah sholatnya, bagaimana ungkapan Nabi SAW itu dipelajari, tata bahasanya itu tata bahasa balaghah, gitu kan. Nah, memang pengantarnya memang nahwu dan sorab itu. Begitu, akhi Hilmi, insyaallah nanti antum juga paham lah. Antum juga paham nanti memahami Al-Qur'an dengan pelantaran nahwu dan sorab dulu, kemudian nanti masuk ilmu balaghah sehingga nanti antum menemukan bahwa Al-Qur'an ini bukan bahasa manusia, bukan bahasa Nabi Muhammad SAW, tapi bahasa kalamullah. Begitu, akhi Muhammad Fauzi Hilmi. Silahkan yang lainnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai pahaluk ya Syekh. Udah mau Ustaz. Anta Sundawi. Iya Ustaz. Upami ya Ustaz. Nahwu sorab kan. Saya kawafi gitu, arud, terus matan logo. Mas Ustaz, apakah akan terbatas di nahwu ya sorab dulu atau untuk kajian ke sana gitu Ustaz? Ya, jadi pertanyaannya gitu. Ya, apakah memang harus mempelajari nahwu dan sorab dulu begitu? Halo, saya Ahmad, apakah maksudnya harus mempelajari nahwu dan sorab dulu begitu, tidak bisa langsung ke ilmu arud dan qafi begitu? Ya, maksudnya sesudah nahwu ya sorab beres taruh saatnya. Nah, nanti ada ke depan bisa membahas arud, qawafi, matan logo gitu Ustaz. Oh iya bisa. Setelah belajar ilmu balaghah tentu. Ya, setelah balaghah. Urutannya nahwu. Ya, urutannya nahwu, sorof, ya nahwu dulu ya. Nahwu, sorof, balaghah yang tadi, badi, bayan, ma'ani, baru ke arud. Ada juga yang begini, Syekh. Ada juga yang begini. Nahwu dan sorofnya udah kuat, lanjut ke ilmu arud nyambung juga. Karena dengan catatan begini, ketika nanti mempelajari arud dan qafi harus banyak praktek di ilmu balaghah, jangan sampai nanti antang di sana begitu, karena nanti takutnya jadi penyanyi begitu. Iya betul, saya banyak teman-teman yang mempelajari arud dan qafi itu malah antang membuat syair-syair nyanyian aja begitu. Tidak masuk praktek memahami ilmu balaghah itu, karena nanti di ilmu balaghah Ustaz, contoh-contohnya banyaknya ayat Quran dan syair begitu. Itu aja, gak ada bahasa keseharian, bahasa Al-Quran, hadis, syair, Al-Quran, hadis, syair, Al-Quran, hadis, syair begitu. Ilmu balaghah. Nah, jadi kalau misalnya nanti mempelajari ilmu balaghah, itu kan ketika menemukan syair, nah itu bisa dibacanya itu lewat ilmu arud dan qawafi. Ya.
Nanti ada rumus-rumusnya ya. Kalau saya terangkan nanti takut melenceng jauh. Jadi itulah aja lah kesimpulannya. Kalau mau belajar ilmu arud, qawafi, apalagi matan lughah gitu kan, harus kuat dulu tata bahasa, nahwu dan sorofnya. Setelah belajar nahwu dan sorof, boleh kemudian kita belajar balaghah, boleh kemudian kita belajar arud dan qawafi. Nah, kebanyakan di kita di pesantren begini, gitu kan? Kita mempelajari di satu sisi kita mempelajari balaghah. Oke, misalnya kelas 1 muallimin kita belajar balaghah. Bisa, meskipun saya bukan muallimin, saya SMK jurusan komputer. Balaghah misalnya. Ketika mempelajari balaghah, kemudian tidak didasari dengan ilmu nahwu dan sorof yang kuat. Maka yang terjadi si santri ketika belajar bungang-bengong begitu kan, nunggu syafaat datang mungkin begitu ya. Karena memang tidak punya dasar gitu. Harus kuat dulu nahwu dan sorofnya. Kalau mau kelas 1, kelas 2 itu fokus di ilmu nahwu. Nah, baru nanti kelas 3 baru belajar ilmu balaghah. Begitu juga dengan kita. Kita kalau mau belajar balaghah, nahwu dan sorofnya harus kuat dulu. Karena nanti beda antara khobar dalam istilah ilmu nahwu dengan khobar dalam istilah ilmu balaghah, itu beda. Begitu, dan nanti akan keluar istilah-istilah nanti dalam ilmu balaghah itu keluar lagi istilah-istilah ilmu nahwu. Ada nanti kalau misalnya musnad ilaih begitu kan. Kemudian susunan dari na'at, man'ut, kemudian susunan dari fiil-fiil yang seperti ini nanti disebutkan dalam ilmu nahwu, yang itu semua adalah sebagai penunjang dalam ilmu balaghah, ilmu sastra untuk memahami Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengisahkan dalam dalam kisah Nabi Ibrahim, menggunakannya Nabi Ibrahim apa? Ayat Raja Namrud apa ke Nabi Ibrahim? A'anta fa'alta, gitu kan? Tidak afa'alta anta, gitu kan? Dua-duanya kalau dalam secara ilmu nahwu artinya sama. Dalam surat Al-Baqarah begitu kan? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ismail harokatnya apa? Dhammah, gitu kan? Padahal seharusnya begini, dalam ilmu nahwu seharusnya begini. Wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu al-qawa'ida, begitu. Tapi Al-Qur'an mengatakannya Ismail diakhirkan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, gitu kan? Dan seterusnya kemudian disebutkan wa Ismail. Nah, ini kenapa? Nah, inilah yang kemudian melenceng dari tata bahasa nahwu. Nah, ini dipelajari di ilmu balaghah yang disebut dengan majaz takhir. Nah, begitu ya. Jadi kuatkan dulu ilmu nahwu dan sorofnya. Setelah itu kemudian insya Allah di buku silsilah taklim yang dibikin oleh Menteri Pendidikan Arab Saudi ini ada materi balaghah. Insya Allah kita akan selesaikan jilid 1, 2, 3 ini. Setelah itu nanti kita akan lanjut ke ilmu balaghah. Mudah-mudahan terumuri ya oleh saya dan antum semua, sama-sama diberikan lebih usianya dan sehat. Kita belajar ilmu arud. Ada 16 rumus nanti insya Allah disebut dengan bahar ya. Saya akan lanjut aja ya karena tersisa 3 menit lagi, cukup ya. Saya jawabnya, saya hanya ingin memperkenalkan untuk persiapan antum baca mungkin besok. Coba lihat di sini. Nah, di apa? Ini namanya kitab silsilah ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Ya, satu buku muqarrar ya, muqarrar yang khusus untuk mengajarkan bahasa Arab. Nanti banyak pelajarannya ya, tapi kita tidak ambil pelajaran-pelajaran kayak gini kan, ada qiraah gitu kan, ada tafsir, ada ta'bir, ada hadis, ada tauhid gitu kan, dan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Kita tidak ambil pelajaran itu, tapi kita ambil di tingkat ini itu belajar nahwu dan sorofnya saja. Begitu. Dan ini nanti antum baca ya di muqaddimahnya, atau misalnya saya kasih kesimpulan saja. Kitab ini itu dibikin oleh 50 pakar bahasa Arab di Riyadh. Meskipun dari berbagai wilayah, ulama-ulama bahasa Arab berkumpul di Riyadh untuk membuat kurikulum pengajaran bahasa Arab. Maka kemudian mereka rapat dan
buntang banting tenaga begitu kan, 50 pakar bahasa Arab, sehingga lahirlah kitab Silsilah Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Ini di buku di seluruh dunia juga dipakai buku ini untuk mempelajari bahasa Arab. Semua levelnya ada 4 level, tapi kalau nahwu itu langsung naik ke level 2 karena nggak ada level 1-nya ilmu nahwu. Nah, hebatnya kitab ini itu mempelajari semua aspek tadi, membaca itu kan, menulis, mendengar dan berbicara. Insya Allah nanti kita akan dilatih yang demikian itu. Nah, nanti sebagai gambaran ini bab yang pertama akan kita terjemahkan besok. Nah, bab ini nanti di awalnya itu ada al-kalimat al-jadidah, artinya kosakata yang baru. Ini nanti silahkan antum buka-buka di kamus ya. Kemudian ini mustolahatnya, kalau ada yang tidak tahu nanti bisa tanyakan ke saya. Nanti di sini kamusnya ya, antum misalnya nggak tahu nih artinya apa, lihat saja nanti halaman terakhirnya. Ya, kita lihat coba halaman terakhir. Di halaman terakhir itu ada kamusnya. Nah, tapi kamusnya dari Arab ke Arab begitu. Jadi nggak Arab ke Indonesia, nggak apa-apa, belajar aja. Oh, begitu. Misal dari mulai huruf alif ya. Dari mulai huruf alif. Nah, ini kamusnya. Tuh. Arab ke Arab. Memang kamus itu dari dulu kayak gini, Arab ke Arab. Nah, mu'jam al-kalimatil jadidah ya. Kamus untuk kosakata-kosakata yang baru. Apa arti ata yukti? Nah, arti ata yukti itu adalah aqta yukti dan manaha, artinya memberikan. Gitu. Jadi Arab ke Arab. Nah, kemudian nanti banyak lagi ke bawah ini kamus Arab ke Arab. Ana saranin antum jangan jangan disibukkan dengan wah ini gimana nih nanti begitu kan? Jangan kayak gitu. Insya Allah nanti mudah lah. Yang saya rekomendasikan itu namanya kamus di Android, nanti dicek ya. Itu kamus bahasa Arab yang menurut saya ya, nggak tahu menurut yang lain. Yang menurut saya itu adalah kamus terbaik versi Android. Versi Android. Itu kamusnya yang backgroundnya warna biru begitu, ikhlas semua. Warna biru. Nah, itu nanti diinstal. Contoh misalnya antum nanti kita terjemahkan aja dari awal. Pokoknya besok kita belajar dari awal. Ya. Dan istilah-istilah yang makanya tadi saya di pengantar terlalu banyak istilah-istilah yang membuat bingung. Nah, nanti kalau belajar saya akan coba hilangkan istilah-istilah itu. Kita fokus baik yang di sini sudah saya lihat tadi ada yang sudah belajar durus rugoh begitu kan di daftar hadir WA, ada yang sudah belajar jurumiyah, ada yang sudah belajar al-muyasar begitu kan. Semua mohon maaf di sini akan saya samaratakan dulu begitu. Untuk nanti kita bisa sama-sama maju, sama-sama melangkah, sama-sama paham begitu. Nah, itu ya. Insya Allah nanti. Nah, nanti kalau antum tidak tahu apa arti kharaja misalnya, apa arti kharaja, antum tinggal ketik aja di Android itu kharajim, baru nanti muncul langsung bahasa Indonesianya. Nanti saya screenshot ya di di WhatsApp. Dan mulai hari sekarang, catatan, mulai hari sekarang semua HP antum install font Arabiknya, ya. HP antum semua harus bisa nulis Arab, ya. Dan di komputer antum pun harus diinstal font Arab dari sekarang. Karena nanti semua tugas tidak ada bahasa Indonesianya, semuanya bahasa Arab dan semuanya Arab gundul. Hanya yang berharokat itu hanya di diktatnya saja. Begitu antum nanti nulis, itu semuanya nggak boleh pakai harokat. Begitu ya. Ini untuk gambaran saja. Insya Allah ini buku nahunya. Kita tidak dagang buku ya, sekali lagi, karena ada yang japri katanya, Ustaz nyandakan buku di mana ada ke anak yang ngajapri gitu. Nyandakan buku di mana? Cenah bige hoyong nanti meser langsung ke Ustaz deh mau ka Shopee cenah. Saya bukan pedagang buku ya. Jadi saya pun tidak tahu itu belinya di mana buku. Silakan saja di marketplace online mungkin banyak, beli aja nahwu dan sorofnya. Saya juga agak tahu harganya berapa, lupa lagi. Untuk misalnya rekan-rekan misalnya yang saya gak mau bukunya, saya pengen nyaman di PDF aja, silahkan.
Tapi saya rekomendasikan yang lebih bagus itu belajar menggunakan buku fisik langsung supaya antum nanti bisa coret-coret. Nah, coret-coret itu yang nanti akan jadi sejarah, antum bisa berbahasa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi terkait belajar kita? Kalau ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Mungkin cukup karena sekarang memang di Jawa Barat ya, di Bandung memang waktu isanya agak sedikit agak sedikit lebih. Jadi besok nanti insya Allah jam 8.10 kita mulai ya. Jam 8.10 itu paling telat kita mulai. Silakan Akhi Furi kalau mau bertanya. Haling dakum suang. Oh iya Ibu, mohon maaf. Manawi teh pamegat punten. Mangga atuh sok. Suaranya kecil Ibu, suaranya kecil. Coba. Assalamualaikum. Coba sekali lagi Bu, coba sekali lagi. Ya, segini kedengaran enggak? Ya lumayan. Ya Ustadz, maaf, ini kan tadi katanya akan disamakan ya mulai belajarnya, mulai dari awal banget gitu. Iya. Karena kan ini kayaknya berbeda-beda ya, ada yang udah pernah belajar, ada yang belum pernah. Nah, itu nanti yang belum pernah sama sekali dibantu kan Ustadz ya. Oh iya, tadi udah dibicarakan. Ada langsung gundul mah. Ya, tadi udah dibicarakan, insya Allah kita belajar dari awal lagi. Jadi teknisnya Ibu, pokoknya baca dulu aja. Apapun yang terjadi baca, apapun yang terjadi simak. Saya akan berusaha memaksimalkan ngasih materi yang sesuai dengan materinya dulu, sesuai dengan materi. Enggak sesuai dengan tata bahasa langsung, enggak. Tapi sesuai materi apa, nah itu yang kemudian dijadikan objek utama kita akan pelajari. Jadi ketika nanti antum begini, nanti mungkin sebagian dari antum ketika baca misalnya kharaja Sa'id bla 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 wa huwa yata'allamu lughatal arabiyyata. Ustaz, lugata itu jadi maf'ul bi atau jadi maf'ul ajli? Nah, itu saya enggak akan kasih tahu yang kayak gitu, ya. Itu tuh ini mubtada, khobar mana khobarnya? Saya enggak akan kasih tahu yang kayak gitu. Ya, silakan saja cari di cari di di Google gitu, antum ketik mana mubtada mana khabar pada kata ini. Insya Allah ngaco nanti jawabannya karena tidak sesuai. Nah, jadi yang sudah belajar insya Allah nanti sabar, karena begini, dulu juga saya dalam sekelas itu ada 60 orang, 50 orang, yang paling tidak bisa itu saya, karena saya dari SMK. Itu begitu saya kuat tekad ingin belajar, alhamdulillah saya bisa mengungguli teman-teman saya dalam hal mempelajari bahasa Arab gitu kan, karena si gurunya berbicara mengenai a b fokus, saya ikuti yang itu. Adapun ketika teman lain mengungkapkan istilah-istilah yang saya tidak pahami dan yang tidak diterangkan oleh guru, saya tidak mau menulisnya gitu kan. Saya ingin fokus terhadap materi yang disampaikan oleh guru yang itu merupakan materi dasar. Jadi sabar ya, bagi yang lainnya sabar. Nanti akan masuk ke bobot materi yang lebih dalam insya Allah. Begitu Ibu ya, nanti ada hafalan di ilmu sorof, nanti itu wajib dihafal semuanya untuk pondasi bangunan kita membaca teks-teks gundul itu dibantu oleh ilmu sorof. Nanti besok akan saya utarakan apa peran ilmu nahwu dan peran ilmu sorof lebih detail lagi, karena hari ini
cukup untuk apa namanya pengenalan kita saja mungkin terhadap dasar. Ibu sebelumnya udah belajar bahasa Arab? Ya udah dari Yayasan Bisa, tapi online juga belajarnya. Online juga belajarnya pakai kitab apa? Durusul Lugho ya? Kayaknya iya, soalnya dulu mah di tempat saya belajar itu ustadznya bikin sendiri. Karena dia juga latar belakangnya bukan pesantren, jadi dia menggunakan kitabnya itu ya dia sarikan sendiri dan berbahasa Indonesia. Oh, yang biru itu ya? Yang biru. Ya, yang nahunya warna biru, yang sorotnya. Ya, yang warnanya warnanya. Ya, Abu siapa itu namanya? Saya lupa lagi. Abu Razin, iya betul. Kalau Durusul Lughonya yang ngajarnya Ustadz Ghazali, Ahmad Ghazali. Itu yang Durusul Lughonya. Yang apa? Mukhtarat Al-Qawaid Qawaidil Lughatil Arabiyah. Nah, itu. Ya. Yang ikhtisarnya apa? Ringkasan ininya ya. Iya, ya begitu. Karena memang kayak begitu. Dulu juga tadi saya ini ya lupa. Saya juga dulu pernah di Lipia beberapa. Iya, di Bisa banyaknya dari Lipia gurunya. Ya, saya juga dari Lipia, cuman tidak selesai karena ada 1, 2, 3 hal. Jadi mungkin hanya sampai berapa semester pada waktu itu, tidak sampai selesai. Nah, belajar kitab nahunya juga enggak fokus ini apa beda-beda saya lihat. Tapi yang fokusnya itu adalah Audhul Masalik ya, Alfiyah Ibnu Aqil pakainya. Kemudian apa kalau tingkat dasarnya yaitu tadi kitab silsilah ini yang Idad Lugawinya. Persiapan bahasa sebelum masuk S1 itu belajar itu. Oke. Nanti kalau tugasnya boleh enggak kalau menulis maksudnya pakai manual gitu? Oh, nggak bisa, mohon maaf, nggak ada toleransi, ya. Ketik ya. Iya. Kalau saya tugas tidak ada toleransi karena begini, Ibu, mohon maaf ya, bukan saya begini. Saya berapa kali nulis ini, saya nggak bisa baca tulisannya begitu. Ini nulis apa santri? Mohon maaf ya, bukan bermaksud demikian, tapi untuk belajar nanti ke depannya antum lancar dinulis pakai digital kayak gini. Antum semua ya, bukan hanya Ibu juga. Tapi kalau misalnya tulisan Ibu yakin nih tulisan Ibu bagus misalnya dan akan terbaca begitu. Itu boleh sekali dengan tulisan yang rapi. Nah, tapi mudah-mudahan supaya nanti bisa diarsipkan, didigitalkan, diarsipkan nanti di save-nya via Word, kemudian nanti kalau sudah fix betul jawabannya betul semua, tulisan-tulisannya baru nanti jadi kan PDF dan itu sebagai nanti karya antum semua. Ya, mulai dari sekarang di grup ya usahakan mulai besok Senin, mulai Senin depan lagi la tatakallamu syai'an wa la taktubu syai'an illa bilughah al-arabiyah. Tidak boleh menulis apapun di chat, tidak boleh bicara voice note apapun di chat kecuali bahasa Arab. Ya, sepakat semuanya ya. Harus seperti itu. Gak apa. Itu aja bisanya. Gak apa-apa ya, semuanya harus kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya mentok, pokoknya kalau mentok banget, itu kan silakan tanyakan ke saya. Sebelum nanti antum ngetik di WA khusus, itu kan. Kalau betul-betul mentok, gak tahu produknya, silakan tanyakan ke saya. Nanti saya akan coba bimbing seperti rulas cara menyusun katanya. Oke, besok Senin depannya lagi tidak boleh berbicara apapun, menulis apapun di grup kecuali pakai bahasa Arab. Termasuk kalau misalnya antum ingin bertanya kepada saya ketika taklim pakai bahasa Arab awalnya saja, kesananya pakai bahasa Indonesia. Misal, Ustaz, uridu an as'alaka misalnya. Ustaz, saya ingin bertanya kepadamu. Nah, itu pakai bahasa, kesananya pakai bahasa Indonesia gak apa-apa. Ya, mulai dibiasakan. Sepakat ya semuanya ya? Sepakat? Halo? Insya Allah Ustaz belajar. Harus sepakat pokoknya. Harus sepakat dan jadikanlah waktu setiap Sabtu, Ahad dan Senin inilah Sabtu, Ahad, Senin ini adalah waktu terbaik kita untuk menggali bongkahan berlian ulumuddin yaitu bahasa Arab untuk memahami kalamullah. Insya Allah kita dapat buat bongkahan-bongkahan berlian pahala yang nanti insya Allah akan kita petik. Dan jangan lupa tolong ajarkan kembali bahasa Arab ini kepada siapapun. Itu silakan antum ajarkan kembali demi untuk lebih menguatkan lagi. Oke, cukup ya. Ustaz, maaf sebentar. Ya, silakan. Itu minta link itunya kamus Android-nya. Oh iya, nanti di screenshot sama saya di share
di grup WhatsApp insyaallah. Ya. Ya, terima kasih Ibu ya. Semuanya sehat-sehat. Insyaallah nanti kita bertemu besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, Allah memberikan kita keistiqomahan, Allah memberikan kita tekad yang kuat untuk belajar ilmu bahasa Arab ini. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.